Halo semuanya, selamat datang lagi di Ya Kali Nggak Review. Ya, channel kita sekarang sudah berubah nama jadi Ya Kali Nggak Review. Kali ini saya ada HP yang udah keluar 2 tahun di Indonesia. Tapi performa dan kameranya masih bisa bersaing untuk di tahun 2020. Apa itu HP-nya? So make sure kalian nonton video review ini sampai habis. Let's go! Asus Zenfone 5 dikemas dengan desain bodi yang kokoh berbingkai logam dengan lapisan kaca di bagian belakang. Kata premium menjadi kata yang tepat untuk menggambarkan ponsel ini. Lapisan kaca membuat Zenfone 5 terlihat lebih mahal dan modern. Secara keseluruhan, desain HP ini bisa diapresiasi dengan baik. Penggunaan material kaca membuat HP ini terasa licin saat digenggam dan mudah menyisakan bekas sidik jari. Pada bagian samping kanan, terdapat tombol power dan volume rocker. Pada bagian bawah, kita dapat menemukan speaker, mikrofon, jack audio 3,5 mm, dan port Type-C. Pada bagian samping kiri, terdapat mikrofon serta SIM tray berslot hybrid. Sedangkan pada bagian atas hanya terdapat lubang mikrofon. Di bagian belakang, kita akan menemukan dua kamera beserta flash, sensor fingerprint, logo Asus, serta beberapa keterangan teks di bagian bawah. Lihat deh bagian belakangnya. Dia punya refleksi keren yang membuat headphone ini punya ciri khas. Refleksinya ini mirip banget sama yang ada di beberapa lini laptop Asus. Refleksinya ini tuh sensitif banget sama cahaya. Misalkan ada cahaya dari beberapa arah, jadinya ya kayak gini. Keren banget. Ponsel ini memiliki layar berukuran 6,2 inci dengan resolusi 1080x2246 pixel dan rasio layar 19:9 dengan kerapatan pixel yakni 402 ppi. Tak hanya itu, layar ponsel ini juga sudah dilapisi dengan Corning Gorilla Glass 3. Ponsel ini juga memiliki visibilitas yang baik di bawah terik matahari. Ponsel ini menggunakan panel IPS. Warna yang dikeluarkan ponsel ini cukup vivid, warnanya cukup pekat, dan viewing angle cukup baik. Namun, background hitam yang di-display di ponsel ini kurang pekat. Mari kita lihat contoh kualitasnya. Asus Zenfone 5 menggunakan chipset Qualcomm Snapdragon 636 dengan fabrikasi 14 nanometer yang ditemani dengan RAM 4 GB. Saat dites bermain game PUBG, bisa mendapatkan settingan grafik smooth dengan frame rate tertinggi high. So far, selama main di HP ini konsistensi FPS bagus, multitouch aman dan tidak ada isu apapun. Untuk suhunya pun memang cukup terasa. Mungkin karena saya bermain tanpa menggunakan casing, tapi saya sarankan untuk menggunakan casing dengan sirkulasi udara yang baik. Sekarang ke nilai jual utama dari ponsel ini yaitu kameranya. Ponsel ini dibekali dengan lensa utama 12 megapiksel dengan aperture f1.8 dan lensa ultrawide 8 megapiksel dengan aperture f2.0. Ya, kamera adalah nilai jual utama. Ponsel ini cukup baik untuk menjepret berbagai kondisi, namun untuk bagian itu saya serahkan ke teman saya. Tadi udah dijelasin spesifikasi teknis dari kamera ponsel ini. Sekarang saya pengen ngasih kalian sampel foto dari handphone ini. Tapi nggak cuma sampel foto aja, saya bakal ngebandingin hasil foto yang dihasilin default kamera app dengan yang ditangkap oleh Gcam. Karena terpaut perbedaan yang cukup jauh dari hasil kamera yang ditangkap aplikasi bawaan dan yang ditangkap oleh Gcam. Maka dari itu saya pengen ngebandingin dan pengen compare sekalian biar kalian bisa nilai sendiri. Oke, langsung aja ke foto yang pertama. Saya bakal bandingin app kamera bawaan sama app Google Camera. Kenapa? Karena handphone ini tuh sebenarnya punya kamera yang bagus dan punya potensi yang besar pula.
ya aplikasi kamera bawaannya tuh kayak kurang optimal gitu. Maka dari itu saya pengen coba push to the limit kamera dari handphone ini pakai aplikasi Google Camera. Maka dari itu sekarang kita bakal lihat bareng-bareng perbandingan hasil foto yang dihasilin app kamera bawaan sama app Google Camera. Sekarang kita lihat bareng-bareng hasil fotonya. Di foto ini kelihatan Gcam tuh warnanya jauh lebih natural dan lebih baik. Di foto ini kelihatan Gcam jauh lebih bagus untuk nge-highlight bagian belakang. Di foto ini adalah hasil dari ultra wide lens dengan app kamera bawaan, dan ini adalah hasil dari lensa normal. Gcam terlihat jauh lebih baik untuk foregroundnya, dan Gcam jauh terlihat lebih detail walaupun noise-nya lumayan, dan ini mirip-mirip. Hasil perekaman dari ponsel ini sekarang ada di Full HD 1080p 30 fps. Saya handheld ya nih sambil jalan. Kalian bisa nilai sendiri gimana kualitas visualnya, gimana kualitas audionya. Saya sekalian ngetes autofokusnya deh. Autofokusnya nih lumayan cepet kalau di viewfinder. Sekarang tes kestabilan kamera saya sedikit lari sekarang. Ya bisa dinilai gimana. Tuh ada si ganteng gitu. Nah sekarang saya mau ngomongin rekaman 4K-nya. Nah sekarang di 4K 30 fps. Ya kalian bisa nilai ada perbedaannya atau enggak. Tapi karena saya bakal upload video ini di 1080p doang, jadi videonya bakal ke downscale, jadi nggak 4K. Tapi kalian bisa lihat ntar ada perbedaan atau enggak dengan video yang sebelumnya. Ya sekarang saya tetap masih jalan handheld. Kalian bisa lihat ada perbedaan atau enggak di stabilisasinya. Dan sekarang tes autofocus masih lumayan cepat. Ini gimana tuh, ini matahari, gimana dynamic range-nya, dia bisa ngehandle apa enggak. Kalau yang saya lihat sih bisa ya, ternyata lumayan jago juga. Sekarang saya sedikit lari. Astaga, dia ngapain? Tuh, gak jelas. Betapa kan? Oh, betapa. Sekarang untuk hasil dari rekaman kamera depan dari ponsel ini. Kalau yang dari saya lihat di viewfinder, dia tuh terlalu ngezoom ya. Jadi frame-nya tuh muka saya semua isinya, jadi nggak terlalu bagus untuk ngevlog mungkin. Tapi untuk kualitas visual yang saya lihat dari viewfinder ini cukup oke. Dia belakang saya tuh pas banget matahari, dan dia masih bisa ngehandle muka saya. Dia masih bisa nge-highlight muka saya dengan baik, dan di bagian belakang tuh nggak terlalu buruk, nggak overexposure. Ini bagus loh ternyata. Tuh. Sekarang saya saya ngadep matahari. Oh bagus loh ternyata. Ya ini di 1080p 30 fps karena memang kamera depannya hanya bisa merekam sampai segitu aja, sampai 1080p 30 fps. Gak bisa sampai 4K ya, nggak bisa minta banyak karena handphone ini murah. Sekarang saya pengen ngetes sedikit lari di saya pengen ngetes stabilisasi dari kamera depannya. Ya saya lari. Ya, wah kacau ya, sedikit shaky banget. Jadi mungkin untuk kalian yang mau ngevlog pakai HP ini bisa diakalin pakai stabilizer atau gimbal. Ya, sekarang ke sektor selanjutnya. Handphone ini memiliki baterai 3300 mAh, tapi ia mampu mencatatkan screen on time 4,5 sampai 5 jam untuk pemakaian outdoor, sedangkan untuk pemakaian indoor dan wifi only handphone ini mampu mencatatkan screen on time 6 jam. Skema pemakaian saya sih tidak berat-berat banget, soalnya hanya sosial media, YouTube, dan sedikit game. Ponsel ini juga sudah mendukung Quick Charge 3.0, di mana ponsel ini mampu mengecas 50% dalam waktu 30 menit. Tenang, handphone ini punya fitur yang selama ini kalian cari-cari, yaitu NFC. Handphone ini dibekali dengan stereo speaker di bagian earpiece dan di bagian bawah. Mari kita dengar kualitasnya. Selain punya stereo speaker, handphone ini support audio bitrate hingga 24 bit. Wow, itu sesuatu yang jarang ditemuin di HP mid-range. Ponsel ini output audionya mantep banget. Powernya jos, cocok untuk kalian yang koleksi lagu dengan bitrate tinggi.
Ya, tadi udah kita lihat bareng-bareng gimana Asus Zenfone 5-nya. Kalau kalian cari yang performa HP dengan performa yang gahar, mungkin HP ini kurang bisa diandalkan. Tapi kalau kalian masih ingin juga yang gahar, ada Asus Zenfone 5Z. Namun dia perbedaannya hanya ada di chipsetnya, dia menggunakan Snapdragon 845 dan selebihnya sama. Menurut saya itu kurang worth it karena harganya ada di angka 3 jutaan. Sedangkan HP ini barunya sekarang ada di 2.800.000 dan harga secondnya ada di 1.500.000 sampai 1.800.000. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.